Jadi dia itu bisa tanpa menggunakan i kalau kita hilangin aja nih ya. Kayak gini. Nggak tahu kenapa mati lampu. Oke, kita running. Nah, hasilnya sama aja kan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau manggil indeksnya, kasih val aja gitu, tanpa buka kurung lagi. Kalau yang di atas kan kita udah hidup lagi lampu. Kalau di atas kan kita harus bungkus lagi kan, buka kurung. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai ya kita kayak gini aja. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan gak nih? Itu yang sama dengan kayak tanda panah itu apa? Gimana sering-sering? Ntar kok masih Yang hidup sama ya. dengan Nah, gimana? Gimana bisa diulang? itu bang yang sama dengan kayak tanda panah itu sebelah val. Oh, ini namanya raw function. Nah, tadi kan kita belajar function nih. Ada yang namanya raw function. Sebenarnya ini bisa gini sih bro nih. Ini coba ya. Kita running. Nah, ini sebenarnya function. Cuman di JavaScript itu ada yang namanya raw function. Kalau function biasa kan kayak gini. Function. Singkat tuh bang. Misalnya 2 segitiga. Nah, kayak gini. Ini namanya function umum ya, maksudnya pada umumnya. Tapi kalau misalnya kita mau raw function di sini kayak gini. Kalau segitiga 2, terus di sini ada kayak gininya nih. Nah, kayak gini. Ini namanya raw function. Oke. Sebenarnya sama aja. Cuman cara penulisannya yang beda. Teman-teman bisa pakai ini atau bisa pakai ini. Tergantung selera masing-masing ya. Gitu. Ini namanya raw function. Nah, biasanya kalau for ini emang dia langsung lebih nggak nulis functionnya sih, dibuat lebih simple. Nah, kita bisa nulisnya juga kayak gini ya teman-teman ya. Jadi kita masih tetap adain buka kurung tutup kurung boleh, atau langsung kayak gini juga boleh. Tergantung selera masing-masing. Tergantung stylenya ya. Yang penting konsisten. Kalau misalnya mau penulisan kayak gini semua. Gitu. Kalau nggak pakai buka kurung tutup kurung, ya nggak usah pakai gitu. Nah, kira-kira sampai sini udah pertanyaan lagi? Nanti bakalan banyak nih ketemu objek yang tipe kayak gini. Nanti ada juga yang kayak gini nih kalau nih, misalnya nih member misalnya kayak gini ya, dia nggak pakai ini, misalnya dia itu Joko Tingkir, tapi Joko Tingkir itu punya bawahan, misalnya membernya di sini ada name lagi, misalnya tanggal status aktif. Tuh. Nanti bisa kayak gini teman-teman, bisa dibungkus kayak gini, bisa di dalamnya ada sebuah area lagi gitu. Nah, di sini nanti bisa ini lagi nih, di sini adalah ronggo misalnya, nah, bisa kayak gitu juga. Jadi di dalam objek nanti bisa ada array, nanti bisa ada lagi gitu. Misalnya di sini ada punya member lagi nih gitu. Jadi nggak bisa nggak ada habisnya gitu teman-teman ya. Di sini ini kayak konsep MLM gitu misalnya gitu. Jadi, nah jadi member gitu. Bisa ketemu kasus yang kayak gitu juga. Nah, gimana cara manggil Joni ini? Ada yang tahu nggak nih? Ini challenging untuk apa namanya? Untuk yang objek.
Ada yang tahu nggak gimana cara manggil Joni? Kita nggak usah pakai looping lah, kita secara manual aja panggil indeksnya ke berapa gitu. Gimana cara manggil Joni? Joni, ada yang tahu nggak? Nih, gue bantuin ya. Pertama kan kita panggil dulu variabelnya, biodata. Biodata ini dia punya apa? Punya member, ya kan? Dan di dalam member itu dia kan sebuah array nih. Nah, sebuah array, di dalam array itu ada satu, ada dua orang member. Berarti si Joni ini kan atasannya kan Ronggo, berarti kita mau panggil yang Ronggonya. Ronggo itu di posisi indeks berapa? Ini indeks 0, ini indeks 1. Berarti kita panggil indeks 1. Oke, kita udah manggil ini kan ya. Nah, sekarang kita setelah kita masuk ke indeks 1, kita mau manggil membernya lagi. Berarti kita kasih member. Nah, setelah masuk member, kita posisinya di sini kan. Ini sebuah array lagi. Sedangkan kita mau ngambil Joni. Nah, array di sini punya satu data. Cek. Nah, ini indeksnya posisinya di mana? Di indeks ke 1, ke 0, sorry. Indeks pertama kan indeks 0. Terus setelah masuk ke sini, kita mau manggil Joni. Joni itu di posisi key yang mana? Posisi name. Oke. Sampai sini clear? Kita kasihkan. Hasilnya Joni kepanggil. Nah, itu konsep manggil data di dalam objek itu seperti itu teman-teman ya. Gitu. Biasanya itu bakalan implementasi banget tuh di front end gitu. Karena kan dari backend biasanya kirimnya datanya banyak tuh di objek, ini di dalamnya ada objek lagi, ada array, ada gitu segala macam. Jadi konsep kayak gini harus teman-teman pahami cara manggil data yang polanya seperti ini gitu. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nih? Cek. Halo. Udah aman? Oke, kalau udah aman, nggak ada pertanyaan, kita balik ke error handling. Oke, kita cukupkan sampai sini ya malam ini ya. Mau masuk ke prerequisite kayaknya terlalu dalam, terlalu lama. Jadi di JavaScript itu ada namanya error handling. Error handling itu fungsinya untuk apa? Untuk nge-handle ketika kode kita ada error. Oke. Jadi fungsinya apa? Fungsinya itu ketika ada kode error, ada sub kode kita error, dia itu bakalan nggak ngebuat semuanya error gitu. Jadi ada yang menangkap error tersebut gitu. Misalnya nih, kita nggak pakai ini ya. Misalnya kita biarin dulu ini. Nah, kita biarin dulu ini. Kita misalnya membuat error di sini. Console data i. Nah, sedangkan data i kan nggak ada nih. Kita konsolokin aja sesuatu hal yang nggak ada, kita konsolokin. Nah, teman-teman bisa lihat nih error, ya kan? Nah, kalau misalnya kita nggak nerapin error handling, maka semua kode yang ada di sini sampai atas tuh terdeteksi error semua. Artinya satu file ini bakalan kena dampaknya. Jadi semuanya itu bakal error semua. Nah, ini bakalan nanti kayak banget ketika teman-teman menggunakan backend ya. Ketika teman-teman sebagai backend developer bakalan pakai banget. Yang gimana caranya kita menggunakan handling? Nah, di JavaScript itu ada yang namanya try and catch. Jadi ketika ada error di sini pada scope ini try, dia bakalan lempar ke sini catch. Nah, gimana cara nangkepnya? Kita konsol ke sini teman-teman. Konsol error. Oke. Nah, ini kita tanpa try catch ya. Sekarang kita mau bandingin sama try catch. Oke. Nah, nih. Kayak gini teman-teman ya. Jadi ketika kita menggunakan try catch, ini bedanya jauh ya. Sorry, ini dia bakal misalnya kita mau
Reference code. Nah, ini ketika kita menggunakan konsol langsung, dan ini ketika menggunakan package. Biasanya di sini ada message-nya sih. Di sini ada message-nya sih. Ada nggak ya? Di sini ada message-nya. Nah, nih, biasanya error di dalam error itu, kan ini kedeteksi errornya ya, karena data itu nggak ada. Nah, terus errornya itu bakalan dilemparin sama JavaScript gitu. Nah, gimana cara nangkepnya ya? Kita konsol aja errornya gitu. Kalau lebih detailnya lagi message-nya apa, pesan errornya, kita panggil .message. Kita panggil pesannya aja. Nah, pesannya ini ya teman-teman ya. Jadi data is not defined. Artinya data itu tidak didefinisikan. Dia belum didaftarkan entah itu sebagai variabel atau dia sebagai suatu yang mempunyai nilai gitu. Itu nggak kedeteksi gitu. Dan dengan seperti ini, misalnya kita konsol di sini, masuk, kita clear, oke, dia polanya bakal seperti ini. Dia nggak bakal mempengaruhi kode ini bakal tetap ke cetak. Terus bakalan bersih di sini, nggak ada error-error. Nah, errornya yang disebut ini bakalan dihandle di sini, hanya dicetak aja. Nah, itu adalah penerapan menggunakan error handling. Oke.